Oke baik, aku akan melanjutkan ke pengaruh sosial ya. Pengaruh sosial. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa di psikologi sosial itu kan kita fokus pada, interaksi kita dengan lingkungan ya gitu. Sehingga sangat memungkinkan kadang perilaku kita itu dipengaruhi oleh, ini, kondisi-kondisi di sekitar kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Nah, sehingga makanya kita belajar mengenai pengaruh sosial. Nah, yang pertama, pengaruh sosial itu, terkait dengan, yang kita lihat dulu definisi dari pengaruh sosial ya. Yang pertama adalah bahwa pengaruh sosial adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, belief, persepsi, ataupun tingkah laku satu atau beberapa yang lain. Itu pengaruh sosial. Jadi usaha untuk mengubah sikap, belief, persepsi dari orang lain gitu loh, supaya mau sama dengan lingkungannya. Nah, ketika fokusnya adalah supaya mau sama dengan lingkungannya, eee, maka ini akan berkaitan dengan yang namanya konformitas ya. Jadi kita cenderung konform dengan lingkungan kita ya. Di sini definisinya dari konformitas adalah, suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial gitu. Itu namanya konformitas. Misalnya Fadil nggak ngerokok, tapi dia berteman dengan orang yang merokok. Nah, ketika dia berteman tuh, "Ih, Fadil kamu nggak keren kalau nggak ngerokok." Nah, gimana nih? Akhirnya supaya Fadil tetap bisa diterima oleh lingkungannya, dia ikutan merokok ya, konform supaya sama dengan lingkungan. Itu namanya konformitas gitu ya. Jadi kita mengubah perilaku kita agar sama dengan, norma sosial yang berlaku di lingkungan kita gitu. Nah, aturan-aturan yang mengatur mengenai bagaimana sebaiknya individu bertingkah laku, itu dinamakan norma sosial ya, atau social norms. Di sini manusia mencoba untuk menyesuaikan diri dengan, eee, lingkungan supaya dapat bertahan hidup dan melakukan tindakan yang sesuai agar bisa diterima secara sosial gitu. Kalian supaya tidak diusir dari kos-kosan misalnya kan, kita pasti akan mematuhi aturan, misalnya pulang telat jam 10 malam, tidak boleh bla 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 gitu loh ya. Nah itu sebenarnya kita sedang mencoba untuk, tunduk atau menyesuaikan diri dengan, aturan yang ada supaya kita bisa bertahan hidup gitu, dan bisa diterima secara sosial. Nah, norma sosial itu ada beberapa ya, di antaranya adalah injunctive norms, next, injunctive norms, dan descriptive norms. Injunctive norms ini adalah hal-hal apa yang harus kita lakukan dan sifatnya eksplisit. Misalnya, setiap penduduk wajib punya KTP gitu. Lalu setiap kendaraan harus berhenti saat lampu merah menyala. Nah, itu injunctive norms. Jadi memang kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bayangin kalau kita nggak punya KTP, repotnya kayak apa ya kan? Lalu bayangkan juga ketika kalian lewat di lampu merah, lagi nyetir lewat lampu merah, tapi kalian terus jalan. Apa yang terjadi? Kan fatal ya gitu loh. Jadi memang injunctive norms ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Lalu ada descriptive norms. Ini adalah apa yang kebanyakan orang lakukan. Sifatnya implisit, tidak tidak dilakukan, tidak secara tegas dan implisit gitu. Sorry sorry, tertulis gitu. Itu descriptive norm. Misalnya menghormati orang tua dengan bersikap sopan, lalu saling mengungkapkan permintaan maaf saat lebaran. Itu kan nggak ada aturannya ya. Tidak ada aturan bahwa setiap lebaran, penduduk Indonesia harus bersalam-salaman, nggak ada. Tapi kita melakukan itu tanpa, disuruh gitu loh. Tidak tegas, tidak tertulis, tapi kita melakukan itu karena ya itulah descriptive norms-nya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya manusia bisa mengikuti norma sosial?
itu tidak terlepas dari adanya tekanan-tekanan untuk bertingkah laku ya. Jadi memang supaya kita bisa patuh pada aturan itu kita harus ditekan memang kadang-kadang ya. Jadi jangan jangan merasa stres atau apa kalau misalnya di kos-kosan kalian misalnya banyak aturan-aturan ya. Karena memang manusia harus dikendalikan perilakunya gitu loh. Jadi sometimes mendapat tekanan gitu. Nah, tekanan itu sendiri bisa eksplisit, bisa implisit gitu. Nah, tekanan yang menurut Baron dan Birn bahwa tekanan yang ada di dalam norma sosial itu memiliki pengaruh gitu loh sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personal. Jadi tekanan ini guys akan membuat manusia itu meng, apa ya, tidak egois gitu loh ya. Tidak selalu fokus pada keinginan pribadinya aja tapi dia mau bertenggang rasa dengan orang lain. Next. Nah, kuatnya pengaruh sosial ini itu eh, dibuktikan oleh penelitiannya Solomon ya. Jadi dia memberikan sebuah apa ya? Ada sebuah penelitian di mana ada partisipan ditanyain mana garis yang sama dengan garis standar. Next. Jadi ceritanya dia mengadakan penelitian misalnya ada 50 orang, yang 45 itu suruhannya si Solomon, suruhannya si Solomon. Jadi ada garis A sama B. Sebenarnya garis B itu lebih pendek dari garis A. Tapi sama si Solomon, itu 45 itu disuruh mengatakan bahwa garis B lebih panjang dari garis A gitu loh. Nah, sehingga 5 orang yang benar-benar murni subjek penelitian kan ketika misalnya ditanyakan, "Oke, garis mana yang lebih panjang?" misalnya. Mereka akan menjawab A gitu ya. Tapi si 45 orang ini menjawab B gitu loh. Nah, sehingga kan akhirnya yang 5 orang ini bingung ya, gitu. Nah, akhirnya dari situ 76% itu mengikuti jawaban yang salah dari Confederates gitu. Itu hebatnya konformitas, guys. Ya, hebatnya konformitas. Kadang kita bisa mengubah penilaian dan pemikiran kita agar sama dengan orang lain gitu. Padahal ya guys, kalau menurutku yakinilah bahwa selama kalian benar dan memang apa yang kalian lihat, sebaiknya sih nggak terlalu mudah untuk ikut-ikutan sama orang lain ya. Memang orang jadi kita memang harus punya prinsip sih ya gitu. Itu penelitian tentang konformitas gitu. Jadi jangan sampai kita mengubah jati diri kita atau mengubah penilaian kita hanya karena takut berbeda dengan orang lain gitu loh. Hanya karena, apa ya, nggak dimusuhin, biar nggak dimusuhin, jangan sampai ya gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa konformitas terhadap norma kelompok itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan kuat dalam diri manusia untuk, bertindak benar dan tepat sehingga bisa diterima atau disukai oleh orang lain. Next. Faktor yang mempengaruhi konformitas ada kohesivitas kelompok, ada besar kelompok, dan tipe dari norma sosial ya. Kohesivitas di sini adalah sejauh mana individu tertarik pada kelompok sosial gitu. Misalnya supaya bisa diterima di kelompok apa ya fans klub Korea, maka orang biasanya akan semakin dia tertarik maka dia akan ini apa semakin luar biasa lah gitu loh. Misalnya, oh ada pernak-pernik ini dibeli, semua dibeli gitu ya. Lalu besarnya kelompok, semakin besar ukurannya, maka membuat orang semakin banyak yang mengikuti. Lalu tipe dari norma sosial itu biasanya norma yang injuktif itu biasanya cenderung diabaikan. Sementara yang deskriptif itu biasanya cenderung diikuti. Contoh, walaupun udah ada peraturan bahwa lampu merah itu harus berhenti, tapi masih ada kan banyak yang melanggar ya.
lampu kuning harusnya untuk berhati-hati tapi malah ngegas gitu. Memang ya. Jadi, biasanya injunctive norms lebih sering dilanggar daripada descriptive norms. Di dalam pengaruh sosial juga ada yang namanya compliance, ya. Compliance ini adalah perilaku individu yang biasanya seringkali dilakukan hanya karena ingin memenuhi permintaan dari orang lain, gitu loh. Ya, ini compliance. Compliance ini biasa dimiliki oleh orang-orang yang nggak tegaan, yang tidak bisa memberikan penolakan terhadap permintaan gitu. Nah, nih guys, hati-hati ya kalau ada orang yang seperti ini gitu. Nah, ya sebenarnya positif sih, tapi memang kita nggak boleh terlalu berlebihan ya. Ada saatnya kita tidak tidak selalu mengiyakan permintaan orang lain. Nah, prinsip dasar compliance ya, biasanya kita akan cenderung untuk memenuhi permintaan dari orang-orang itu, penyebabnya atau prinsipnya adalah yang pertama adalah karena ada pertemanan gitu, atau rasa suka gitu. Manusia cenderung lebih mudah memenuhi permintaan orang yang disukai. Misalnya kayak kalian minta ke ayah kalian, "Ah, beliin HP ya, please please," gitu ya. Nah, itu biasanya orang ya karena anak ayah ke anaknya ya nggak mungkin ditolak ya, karena pasti ada rasa sayang, ada rasa segalanya pasti dikasih. Atau kalian ke teman kalian, minta tolong ya, "Please ya, temenin aku makan bakso ya, please please." Walaupun nggak suka bakso, ya wes lah gitu ya. Kemudian komitmen atau konsistensi, ini lebih mudah memenuhi akan suatu hal yang konsisten daripada posisi atau tindakan kita sebelumnya. Jadi biasanya ini terjadi compliance karena sudah berjanji. Janji loh ya, nanti datang ya di ulang tahunku, misalnya kayak gitu. Lalu ada kelangkaan. Kelangkaan ini bisa menjadi prinsip dasar compliance. Kelangkaan. Misalnya kalau kalian di mall, pernah nggak didatengin mbak-mbak SPG? Mbak, cobain deh Mbak, ini tuh produk terakhir, apa produk yang ini apa bagus banget. Dan di Indonesia itu hanya ada Mbak termasuk dari 500 orang yang beruntung, Mbak. Kalau Mbak nggak beli ini Mbak rugi deh. Nah, gitu. Nah, itu kelangkaan. Nah, karena kita, ah, ini produk langka nih, ya udahlah beli aja gitu. Nah, itu prinsip dasar dari compliance ya. Karena langka maka kita akan memenuhi permintaan. Itu trik ya. Sebenarnya Mbak-mbak SPG atau apa kalau ada promosi kayak gitu sebenarnya trik loh gitu. Supaya kalian mau memenuhi permintaan kalian. Lalu ada timbal balik. Timbal balik biasanya kita akan lebih mudah memenuhi permintaan orang yang pernah membantu kita. Ya kalau teman kita dulu pernah bantu ya pasti kita akan cenderung membantu. Itu namanya timbal balik. Lalu validasi sosial. Ini lebih mudah memenuhi permintaan yang konsisten dengan apa yang orang lain dan kita percaya. Misalnya kayak kalau ada pengemis, eh, ada teman kita ngasih, maka kita akan cenderung memberi. Karena apa? Karena, oh teman-temanku yang lain ngasih, masa aku enggak? Nah itu validasi sosial. Tapi kalau misalnya teman kita, nggak usah ngasih pengemis, kan udah ada perdanya, nggak boleh gini-gini. Nah, ketika di lingkungan kita memvalidasi bahwa nggak boleh ngasih pengemis, maka kita cenderung tidak memberi gitu. Jadi biasanya tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh validasi sosial. Lingkungan sosial kita seperti apa gitu. Lalu ada otoritas ya, kita lebih mudah memenuhi permintaan orang lain yang memiliki otoritas yang tinggi daripada yang tidak. Misalnya kayak aku nih contoh, guys, misalnya gini deh, "Alfa tolong ya share screen." Nah itu Alfa tuh kan compliance atau Des tolong ya di-share screen, gitu. Tapi kan kalau aku tadi tidak otoritas ya, lebih ke, "Tolong dong share screen salah satu." Nah,
Tapi kalau berdasarkan otoritas, ini Desvira sama Aufa nggak akan berani menolak gitu loh. Misalkan aku bilang, "Des, tolong di-share screen materi ini. Aufa, tolong di-share screen materi ini," gitu. Maka mereka akan cenderung, "Iya, siap, Bu," gitu. Atau nggak ada, "Nggak, Bu, males ah, jangan saya." Wah, kalau berani gitu kan bahaya ya gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita cenderung akan memenuhi permintaan-permintaan orang yang punya otoritas yang tinggi gitu. Teknik atau, taktik dalam compliance ya, yang pertama adalah, ingredation. Nah ini teknik ini berguna buat kalian guys, kalau kalian pengen meminta sesuatu gitu ya misalnya. Tapi kalian juga bisa melihat, oh ini teknik apa nih yang lagi orang lain, yang lagi orang ini praktekin misalnya itu. Yang pertama adalah ingredation. Ini teknik untuk membuat orang lain suka kepada kita, berdasarkan prinsip pertemanan atau rasa suka ya, ingredation. Jadi kita membuat orang lain tuh terpesona dulu sama kita gitu, suka dulu sama kita gitu. Nah, baru setelah itu dia akan melakukan compliance terhadap apapun yang kita minta. Lalu ada foot in the door ya. Ini permintaan yang dari kecil-kecil lama-lama jadi besar. Ya. Dia minta ya, misalnya tolongin aku ini ya, besoknya, tolongin lagi ya, tolongin lagi ya. Nah, itu namanya foot in the door. Lalu ada the love ball. Ini memulai permintaan dengan penawaran yang sangat baik, lalu berubah menjadi kurang baik. Sehingga banyak yang nggak suka, tapi nggak punya pilihan untuk berubah. Sehingga akhirnya mereka menerima prinsip atau kondisi tersebut. Contohnya apa guys? Misalnya kayak seluler ya. Misalnya seluler. Banyak dari kita tuh yang nggak berani ganti nomor HP, hanya karena nomor HP kita tuh sudah kemana-mana, jadi takutnya orang akan susah menghubungi kita kalau kita ganti seluler. Misalnya karena jaringannya ternyata jelek, kuotanya ternyata harganya mahal, misalnya kayak gitu loh guys ya, itu the low ball. Nah, kita nggak punya pilihan nih, ya wes lah biarpun sinyalnya endap-endup, ya udahlah diterima aja loh. Udah kadung semua orang tuh udah tahu nomorku misalnya nol bla 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 kayak gitu. Itu the low ball. Lalu playing hard to get, ini memberitahukan bahwa barang tersebut langka dan sulit ditemukan. Tuh biasanya kita langsung panik nih cewek. Eh, sis tahu nggak ini tuh lipstick yang langka banget. Ini produksinya cuman ini tes tes aja ya, baru ngetes aja. Sampel nih, cuman ada 150 di Semarang gitu. Jadi kalau kamu nggak beli sis, wah kamu nggak akan tahu gimana cetarnya lipstick ini kayak gitu. Nah, itu biasanya kita akan panik nih untuk cewek-cewek, "Wah, lipstik langka, ih bagus banget," ya. Dia langsung diserbu gitu, itu playing hard to get. Ini biasanya digunakan oleh teknik-teknik marketing ya. Atau the fast approaching deadline, ini kesempatan keuntungan untuk mendapatkan barang waktunya terbatas. Pernah nggak bisa, ada diskon nih besar-besaran, tapi hanya sampai hari ini aja loh, misalnya. Beli mobil eee, harga aslinya 1 miliar terus dijual hari ini 500 juta, tapi hanya hari ini aja. Nah, itu the fast approaching deadline, gitu. Lalu di dalam pengaruh sosial juga ada yang namanya obedience, ya. Ini jenis dari pengaruh sosial juga, di mana seseorang menaati atau mematuhi permintaan orang lain karena ada unsur power, gitu. Ada unsur power ya. Penyebab obedience yang pertama adalah individu melepas tanggung jawab pribadi ya. Jadi individu menilai bahwa tanggung jawab bukan ada pada kita, tapi pada, orang yang memerintahkan kita gitu. Lalu, individu yang memberi perintah biasanya sering menggunakan simbol. Kalau kalian lagi jalan naik motor dicegat polisi, kira-kira kalian akan berhenti atau tidak? Pasti berhenti kan gitu, karena yang nyetop, wah, pakai seragam gitu ya, kadang bawa pistol misalnya kayak gitu. Nah, itu membuat kita akhirnya patuh gitu. Next, ada beberapa hal yang bisa terjadi secara gradual yang dapat menyebabkan obedience, yaitu perintahnya itu biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil, kemudian meningkat menjadi hal yang lebih besar. Kayak tentara, misalnya tentara itu kalau udah sama atasan dia nggak boleh nolak.
Ibaratnya kalau suruh nyemplung sumur, itu ya harus mau gitu loh, ibaratnya tuh kayak gitu ya. Nah, tuh karena apa? Karena ada obedience itu. Obedience ini lebih tinggi ya grade-nya dari compliance, dari konformitas gitu loh. Karena ini patuh yang benar-benar patuh dan nggak bisa menolak gitu loh. Dan biasanya obedience ini prosesnya sangat cepat, sehingga kita cenderung tidak bisa berpikir dulu. Begitu, "Ayo kamu sekarang, saya kirim ke Papua." "Siap Dan," gitu. Wah, setelah bilang siap Dan, pulang ke rumah sama istrinya bilang, "Ma, aku dikirim ke Papua." Ah, baru deh panik gitu loh. Tapi kan karena obedience di depan seseorang yang punya power nggak mungkin bilang, "Kamu saya kirim ke Papua ya." "Eh, aduh Dan." Wah, itu udah repot kalau udah kayak gitu ya. Sehingga obedience ini, grade-nya lebih tinggi dari, konformitas dan compliance gitu. Karena membuat kita tidak bisa berpikir atas perintah yang diberikan gitu. Baik guys, sampai di sini dulu